Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafil Muqtadi. Saya mahasiswa semester 6. Di sini saya membuat video memenuhi tugas kuantitatif yang berjudulkan pengaruh penyaluran dana zakat produktif dan pendampingan terhadap pengembangan usaha di kantor AJT Ponorogo. Nah, yang melatar belakangi yaitu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo adalah kemiskinan yang memberikan dampak negatif seperti pengangguran, pendapatan rendah, serta pendidikan yang rendah. Dengan adanya permasalahan ini, dengan adanya zakat dan wakaf merupakan sebuah solusi untuk memecahkan kemiskinan di Ponorogo. Rumusan masalah: bagaimana pengaruh zakat produktif terhadap UMKM di Ponorogo? Kendala apa saja yang menyebabkan pendayagunaan zakat produktif terhadap UMKM di Ponorogo? Serta tujuan penelitian mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap UMKM di Ponorogo, mengetahui kendala apa saja yang menyebabkan pendayagunaan zakat produktif terhadap UMKM di Ponorogo. Manfaat penelitian: diharapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai kinerja pengelolaan zakat yang profesional dan melaksanakan pendistribusian zakat produktif secara tersistem. Landasan teori. Definisi zakat. Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, Al-Ijma', dan para ulama. Ia merupakan salah satu sandi rukun Islam yang selalu disebut sejajar dan selaras dengan sholat. Zakat merupakan ibadah yang sangat unik. Selain mengandung unsur tatbiat, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memiliki fungsi sosial. Ibadah ini diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua setelah Hijriah. Jenis-jenis zakat: ada zakat hewan ternak seperti sapi, unta, kambing, domba, dan hewan peliharaan. Yang hewan liar tidak diwajibkan untuk disakati. Nah, hasil tambang seperti emas, perak, barang perniagaan, barang tambang, dan harta temuan. Dan tidak lupa sektor pertanian seperti tanaman dan buah-buahan. Penerimaan zakat. Kriteria penerimaan zakat ditentukan dalam Al-Quran surat At-Taubat ayat 60. Dari ayat tersebut sudah ditetapkan bahwa mustahik zakat terbagi menjadi 8 asnaf, yaitu orang fakir, golongan orang fakir, orang miskin, alim, mu'alaf, hamba sahaya, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan distribusi zakat produktif. Distribusi merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas. Kesenjangan atau kesalahan dalam distribusi yang berdampak pada aspek ekonomi dan sosial politik. Karena itu, tema distribusi menjadi kajian sentral dalam filosofi ekonomi Islam. Dalam bahasa Arab, istilah distribusi sama dengan lafaz sorofa yang berarti membelanjakan atau membagi. Distribusi juga disebut dengan perkataan auza yang juga mempunyai makna yang sama. Kadang-kadang memberikan makna membelanjakan atau mengambilkan. Berdasarkan pengertian tersebut serta penggunaannya di dalam kalangan masyarakat Arab, distribusi berarti pengedaran
pengedaran atau pembagian yang dilakukan golongan tertentu yang dilaksanakan secara umum, yakni tidak ditentukan sama rata atau sebaliknya. Artinya, distribusi dilakukan berdasarkan keperluan seseorang. Justru itu posisinya tidak akan pernah sama karena kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Adapun dana zakat produktif yang disalurkan oleh ACT Kabupaten Ponorogo kepada para mustahik penerimaan zakat produktif adalah melalui proses sebagai berikut. Yang pertama, muzaki memberikan zakat yang bersumber dari harta zakat dengan cara mentransfer atau datang langsung ke kantor ACT Ponorogo. Selanjutnya, ACT Kabupaten Ponorogo mengelola dana ziswaf yang diterima serta mustahik menerima dana ziswaf yang dengan dua jalur, yaitu jalur konsumtif dan jalur produktif. Yang ketiga, mustahik menerima dana ziswaf yang sudah disalurkan oleh ACT Ponorogo dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh lembaga. Selanjutnya, pola pendayagunaan zakat. Dalam buku pedoman zakat dijelaskan bahwa pola pemberdayaan zakat ada 4, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Selanjutnya, indikator pemanfaatan dana zakat produktif. Yang pertama, sasaran pemanfaatan dana produktif. Di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 16 menyebutkan tentang bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai ketentuan agama. Yang kedua, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Yang ketiga, persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan keputusan menteri. Selanjutnya, dengan adanya sasaran pemanfaatan dana zakat produktif, yaitu pembinaan. Pembinaan dalam hal ini berarti suatu tindakan atau hasil yang lebih baik guna mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat produktif yang ada. Selanjutnya, tingkat pendapatan mustahik. Pengertian pendapatan adalah hasil kerja atau uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, atau sewa, bunga komisi, dan ongkos. Selanjutnya, ketimpangan pendapatan. Dalam masyarakat terdapat kelompok masyarakat yang hidup dengan pendapatan atau penghasilan yang tinggi. Demikian pula terdapat masyarakat yang pendapatan yang rendah. Sumber-sumber pendapatan ini dari sejumlah kegiatan ekonomi sebagai berikut: penjualan barang, penjualan jasa, penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalitas, dan dividen. Faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan yaitu stok aktiva lancar, utang siap terhemat, dan perpajakan, stok barang tahan lama yang dikuasai, dan pengharapan. Paradigma peneliti zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi untuk menumbuhkan pengembangan tingkat perekonomian para mustahik. Hipotesis peneliti berasal dari kata hypo yang berarti di bawah dan ti yang berarti kebenaran. Jadi hipotesis berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang ada di kantor ACT Ponorogo.
Nah, metodologi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian atau proses yang digunakan untuk menemukan pengetahuan dan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisa. Lokasi penelitian di kantor Aksi Cepat Tanggap Kabupaten Ponorogo. Populasi ialah keseluruhan subjek atau objek yang berada di suatu wilayah dan memenuhi syarat atau ketentuan kriteria dalam suatu lembaga ACT Ponorogo. Variabel atau indikator penelitian. Variabel penelitian yaitu dengan menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Indikator penelitian yaitu merupakan variabel-variabel penelitian yang menunjukkan atau mengindikasi mengenai suatu kondisi tertentu. Indikator digunakan untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana variabel tersebut akan dilaksanakan. Teknis pengumpulan data menggunakan kuesioner dan di kepustakaan dokumentasi. Teknis analisa menggunakan uji validasi, uji reliabilitas, dan uji normalitas. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon bimbingannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.